Kamu pilih antara satu aja nih. Yang ketinggalan dompet atau HP. Kamu pilih mana? Ketinggalan dompet. Rata-rata agensi itu, mereka kalau udah berwisata ke satu tempat, mereka nggak mau balik lagi. Bukan karena tempat itu jelek. Selamat datang di podcast Baca Rita. Hari ini kita akan ngobrol tentang perilaku wisatawan di era digital. Nah, hari ini tamunya adalah, silakan Kak, masuk, silakan. Shirley. Hai Shirley. Hai. Apa kabar Shirley? Puji Tuhan, baik. Wow. Cika gimana? Puji Tuhan nih, sehat, kuat, tahan lama. Akhir-akhir ini lagi sibuk ngapain tuh Shirley? Akhir-akhir ini kesibukannya paling kuliah, skripsian. Itu aja sih akhir-akhir ini. Nggak ada jalan-jalan gitu? Kebetulan lagi sibuk skripsian, jadi belum Asik. ada agenda untuk jalan-jalan. Kebetulan ya, kemarin tamu pertamaku itu Reva, dia juga skripsian. Jangan-jangan kalian Sekelas kayaknya. satu angkatan? Iya betul. Wow. Kita angkatan 22. Wow, harusnya udah lulus nggak sih? Iya, betul. Mereka nih tahun ini lulus kok, guys. Tahun ini, tenang aja. Yes, doain ya semuanya. Doain biar mereka cepat lulus. Kan. Amin. Shirley, terakhir liburan kapan Shirley? Terakhir liburan bulan Mei tahun lalu. Kita pergi ke pantai. Pantai apa? Pantai Mesra di Gunung Kidul. Itu namanya mesra emang, karena pantainya kenapa mesra gitu kalau orang Karena datang? katanya kalau kata Ko Anton itu karena kalau datang ke sana harus bawa pacar, harus bawa pasangan. Iya, Iya. jadi namanya mesra. Oh, baru tahu. Ini informasi baru ya, guys. Untuk aku yang anak pariwisata, jujur ya, baru tahu. Tapi menurut aku kalau ke sana tuh ya datang dengan orang yang tersayang, nggak perlu pasangan, yang penting orang tersayang. Contohnya anak-anak gereja. Yes. Ya kan? Betul, betul. Is, bagus ya. Luar biasa ini tamu kita hari ini. Bagus banget. Kata-kata tahu. hari ini. Tempatnya tuh mantep. Shirley, ngomong-ngomong berwisata nih. Yep. Kamu pernah nggak sih ke tempat yang cuman karena viral terus kayak pengen ke sana? Pernah banget lagi. Biasanya tuh karena FOMO. Karena Wow. biasanya lewat video di TikTok, lewat Instagram. Biasanya kan itu yang di-post pasti yang bagus-bagus ya. Pasti FOMO banget. Itu pernah banget dong terjadi. Gitu. Itu kamu pergi biasanya ngajak orang atau pergi sendiri? Kalau tergantung sih, kalau misalnya tempatnya rame aku bisa pergi sendiri. Kalau dia sepi justru aku bawa orang. Oh iya takut ya. Betul. Itu sih. Terakhir kamu pergi ke pantai mana yang karena kamu tuh lihat di media sosial gitu? Terakhir aku pergi ke pantai apa ya? Aku lupa namanya. Kroko. Iya. Yang Pantai Moana itu ya. Iya. Oh iya, waktu itu lagi ini ya, film. Lagi hype banget tuh. Iya, Lagi naik banget. Pantai Kroko itu di Gunung Kidul ya. Gunung Kidul juga. Bukan Gunung Kidul, Gunung Kidul. Gunung Kidul. Jujur ya, kita ini bukan orang Jawa, tapi respect. Bahasa Jawa tuh bagus. Kita masih belajar ya. Jadi nggak apa-apa sih. Kalau kamu pergi tuh biasanya kamu nginep atau langsung pulang? Enggak sih, langsung balik. Iya. Capek. Lebih enak mana sih, nginep atau langsung balik kalau menurutmu? Kalau menurutku tergantung. Soalnya kayaknya di Kroko itu tergantung, mati dah. kayaknya di Kroko itu belum ada tempat untuk kayak apa ya? Oh iya, hotel. akomodasinya Iya, belum ada ya. belum ada. Jadi bisanya pulang pergi. Cuman Jalannya, aksesnya gimana? Aksesnya udah ya lumayan lah, udah lumayan bagus. Cuman masih ada beberapa jalan di beberapa titik yang masih jelek ya bilang. ya. Sorry ya.
ini kan buat pembelajaran juga bagi Iya, betul. bagi orang yang nonton, mungkin pengelola atau pengurus di Betul. Pantai Kroko itu bisa memperbaiki. Soalnya wisatawan tuh kadang mau kesan tuh lihat treknya juga, akomodasinya, lihat aksesibilitasnya gitu. Iya, pantainya bagus banget, cuman jalannya itu sedikit, tinggal cuma dikit banget kok yang masih agak rusak gitu. Iya betul. Kamu kalau pergi ke tempat wisata tuh lihat harga nggak? Iya sih, lumayan sering lihat harga Dari tiketnya ya. dari iya tiket masuk, terus apa makanan di sana, jajan-jajan, biasanya lihat dulu sih. Tuh biasanya langsung lihat di media sosial itu atau kamu survei langsung atau Enggak tanya teman? dong, lihat dari media sosial atau enggak ya kalau misalnya di media sosial gak ada, tanya teman yang udah pernah pergi. Berarti kamu sebelum pergi itu riset dulu ya? Iya dong, harus. Kenapa? Karena biar kita tahu kita harus nyiapin apa aja yang perlu kita bawa buat kita liburan, biar kita juga nyaman kan di sana. Iya ya, Gitu. betul. Kamu tipe orang yang suka jalan-jalan udah ada itinerary-nya atau langsung jalan-jalan aja ikuti alurnya? Jujur aku tuh orang yang mau jalan-jalan tuh kalau itinerary-nya udah jelas. Kalau masih ngira-ngira aku nggak mau. Soalnya aku tipe yang kalau pergi terus belum ada jadwal, belum ada schedule-nya itu pasti bakalan seharian full di kamar. Oh, Bakalan pusing mikirin mau kemana. iya juga sih kayak kayak hemat waktu juga sih. Iya, betul. Kalau misal kita nggak tahu kan, misalnya kita langsung tinggal cari misal satu tempat ke tempat wisata ini ke tempat wisata ini. Misal kita ke Bali nih, kalau kita nggak ada itinerary-nya itu misal kita mau ke Nusa Penida, ternyata Nusa Penida itu kalau kita nggak siapin Nusa Penida dengan Pulau Bali yang Denpasar itu jauh banget. Kita nggak ada itinerary akan susah kita ke sana. Gitu. Jadi makan waktu, tenaga juga sih. Betul. Berarti kamu kalau pergi mendingan pesan paket wisata atau atur sendiri? Kalau aku jujur prepare ini sih. Lebih prefer ya. Ayo bilang aku mau sebut lebih prepare tapi lebih salah lagi. Oke, lagi. Nggak apa-apa, lanjut aja. Nah, oke. Kalau aku prefer ini sih, prefer tour. Kalau misalnya ada, aku maunya yang tour yang aku tinggal bayar terus aku pergi. Paket wisata ya. Paket wisata. Tapi kamu pernah beli paket wisata gitu? Pernah kemarin waktu ke Jakarta. Belinya di apa? Oh, Iya betul, di kosan, betul. Tapi belinya itu di online travel agent atau langsung ke travel agentnya di online. Aku cek dari Instagram. Instagram? Iya. Dapat. Tapi kok bisa kamu percaya? Karena udah banyak yang ngasih info ke aku kalau itu terpercaya. Oh iya ya, betul. Nah, kita kembali ke topik. Jadi pariwisata ini perkembangannya sangat cepat dan ya bisa dibilang dinamis. Pariwisata tuh dinamis, bukan bisa dibilang memang pariwisata itu dinamis karena dia gampang berubah. Tren sekarang dengan ada media sosial, media digital lah pokoknya, itu pariwisata berubah trennya. Kamu tahu tren Instagramable nggak? Tahu, jelas tahu. Kamu sejauh ini kalau kamu berwisata, kamu pas nyampe di tempat wisata tuh ngapain? Yang pertama aku lihat tempatnya. Aku cari titik yang bagus untuk aku foto pasti. Pasti foto. Betul. Pertama yang dikeluarin dari tas itu bukan mau cari apa baju atau apa, tapi HP. Kamera buat foto. Gitu. Karena ini kan kayak sayang gitu, kita udah bayar. Betul. Terus Nggak diabadikan. Sayang banget. Berarti apa ya, kesimpulannya kalau kita berwisata itu lebih ke momennya, kita abadikan momennya. Iya. Itu sih.
ngabadikan momen biar ya kan kita nggak tahu kan itu bisa keulang apa enggak. Iya, Gitu. betul. Tapi biasanya wisatawan Indonesia yang apalagi yang Gen Z itu kalau pergi ke satu tempat dia nggak bakal balik lagi, biasanya gitu nggak sih? Oh iya, Iya, emang iya. iya. Rata-rata Gen Z itu yang aku lihat ya. Aku sendiri juga kayak gitu. Kalau misal sebenarnya ini nggak bagus juga untuk pariwisata. Yang diinginkan orang di sana tuh adalah kita kembali Iya di betul, pariwisata. pasti. Iya, yang diinginkan itu. Tapi rata-rata Gen Z itu mereka kalau udah berwisata ke satu tempat, mereka nggak mau balik lagi. Bukan karena tempat itu jelek, bukan. Mereka puas. Oke. Tapi mereka lebih pengen ekspor yang Lain. lain. Apalagi kalau tempatnya udah pernah dipost di Nah. Instagram pribadi. Tuh, kalau misal belum di-post mungkin ya Mungkin dia masih bisa. ada lah. Iya, masih bisa keinginan buat balik. balik. Iya. Betul. Itulah perubahan-perubahan yang terjadi di dunia pariwisata sekarang. Betul. Tuh. Menurut Shirley ini ngaruh nggak sih media sosial bagi pariwisata, bagi Shirley sebagai wisatawan? Ngaruh sih, jujur ngaruh. Kalau untuk wisatanya itu apa ya, lebih nggak tahu. Lebih ini ya, kamu bantu gini. Jadi lebih eh, gampang mempermudah nggak sih? Oh, Dia agak sedikit buyar guys, maklumi karena dia sedang mengerjakan skripsi. Mungkin di kepala dia kayak skripsi, kata keramat itu yang paling gak suka disebutin. nggak boleh disebut guys, itu mute word. Gimana? Jadi itu kalau misalnya menurutku media sosial itu sangat mempengaruhi wisata dan juga wisatawan. Karena kalau misalnya wisata itu mereka mungkin sisi positifnya akan lebih mudah untuk mengiklankan, mempromosikan wisatanya sendiri. Apalagi kalau misalnya tempat itu tuh masih hidden gem. Gitu. Cuman sisi negatifnya mungkin ketika misalnya wisata itu hidden gem itu yang masih kecil, otomatis kan pengurusnya belum terlalu banyak. Nah kalau misalnya tiba-tiba dia viral, dia booming, terus banyak orang berbondong-bondong datang, terus dengan orang yang pemelihara wisatanya masih sedikit, itu tuh menurutku agak jomplang. Iya. Gitu. Tuh. Kalau untuk wisatawan itu sangat membantu ya, dari mulai kita tahu lokasinya, kita tahu apa aja yang harus disiapin, misalnya dari uang gitu-gitu. Penting ya berarti buat itu persiapan atau kita cari dulu, karena kalau kita nggak cari dulu itu jadi apa ya, kalau kita cuma ngikutin, kadang ya orang tuh ngomong itu kita belum bisa membayangkan. Betul. Beda dengan media sosial karena kita tuh bisa lihat gitu loh, ini fotonya, ini apa yang disiapin mereka di sana, apa aja yang ada di sana itu bisa kita lihat langsung gitu lewat media sosial gitu. Kita kembali ke topik nih tentang perilaku wisatawan yang tadi Instagramable itu. Nah itu sebenarnya terjadi itu di yang paling apa ya, terlihat itu dia terjadi di zamannya Gen Z ini. Betul. Gen Z itu kalau mau pergi, kamu nih, kalau aku suruh milih, kamu pilih antara satu aja nih, yang ketinggalan dompet atau HP, kamu pilih mana? Ketinggalan dompet. Kenapa dompet? Karena sekarang kan udah ada HP yang dimana tuh semua tuh bisa disimpan di HP, termasuk uang. Jadi kalaupun dompet gak dibawa, tetap ada HP, itu aman. Sedangkan kalau misalnya HP yang ketinggalan, kita nggak bisa foto. Kita bisa bayar tapi kita nggak bisa foto, nggak bisa mengabadikan momen gitu. Berarti intinya adalah yang dibutuhkan hanyalah, yang paling penting adalah momen foto itu. Betul. Tuh. Jadi itu
Kadang kok kadang, bukan kadang, apa ya, Sering. seringnya Gen Z itu kalau mau pergi ke tempat wisata, dia itu lebih mementingkan momen. Jadi gak sedikit dari kita Gen Z yang ke tempat wisata tuh gak bawa apa-apa. Jadi cuman bawa HP, tas mungil, kalau perempuan tuh ya tas mungil yang kecil itu, palingan di dalam tuh ada lipstick, bedak ya buat touch up. Untuk apa? Untuk foto, untuk nanti diposting di Instagram. Betul. Secara tidak langsung itu ya Shirley, itu adalah promosi sebenarnya. Oh iya. Iya, itu keuntungan bagi apa pengelola di tempat wisata. Jadi ketika kita posting itu, sebenarnya tujuan kita posting adalah kita mau kasih tunjuk nih, kita habis jalan-jalan nih kan. Betul. Foto mungkin walaupun apa tempatnya nggak terlalu kelihatan bagus, tapi muka kita bagus. Iya, betul. Itu kan mood kita juga bagus tuh. Kita bakal posting itu. Nah, itu orang bakal lihat juga. Walau sekecil apa tempatnya di dalam foto itu, orang bakal bertanya-tanya, "Oh, di mana ini bagus?" Iya Mungkin dari pencahayaannya atau ada pemandangannya yang terlihat sedikit namun apa ya bisa menarik gitu bagi orang yang lihat. Itu tuh keuntungan juga buat pengelola karena secara mereka tuh sudah, kita tuh udah mempromosikan tempat mereka secara tidak langsung gitu. Sedangkan nggak sedikit tempat wisata di Indonesia ini yang mati-matian untuk mempromosikan lewat papan iklan, lewat banyaklah platform baik itu digital dan bukan digital. Mereka udah berusaha untuk apa ya promosi tapi nggak laku. Nah itu terjadi sekarang, itu terbukti bahwa promosi secara tidak langsung itu lebih cepat. Betul. Dan juga karena sekarang banyak influencer yang datang ke tempat wisata, mereka bukan berwisata kadang, Iya. tapi ngonten. Betul. Tanpa sadar mereka tuh sebenarnya udah bukan kegiatan berwisata karena mereka ada, mungkin bagi mereka itu bukan tekanan, tapi ketika kita lihat mereka datang ke tempat wisata cuma mau ngonten, mereka kerja kayak gitu. iya jadinya jatuhnya bukan berwisata tapi kerja gitu. Betul. Tapi bagi mereka itu kesenangan mereka. Nah itu terjadi di era sekarang, di zaman sekarang, di zaman digital, di era digital. Jadi teman-teman harus mengikuti. Kita nggak bisa menolak itu, kita nggak bisa untuk tidak terlibat dalam situ. Memang ada hal yang harus kita ikuti, ada hal yang tidak bisa kita ikuti sesuai dengan porsi kita juga. Betul. Gitu ya. Aku tadi sempat highlight kamu bilang hidden gem. Sebenarnya hidden gem definisi kamu tuh apa sih? Tempat yang belum diketahui banyak orang. Jadi sekarang sebenarnya dulu tuh belum ada ya istilah Belum. itu hidden gem itu. Sekarang tuh terkenal banget dengan istilah hidden gem. Itu terjadi dari pandanganmu nih. Kenapa banyak wisatawan, atau kamu deh, kenapa kamu lebih suka di hidden gem, tempat wisata hidden gem? Karena yang pertama, kalau hidden gem itu tentunya belum banyak orang yang datang. Belum banyak orang yang post di Instagram mungkin. Lalu itu yang tadi yang belum banyak orang datang. Jadinya nggak harus antri lah ya buat masuk. Jadi menurutku aku lebih suka hidden gem. Tempat hidden gem. Sama ini juga nggak sih, kalau kita mau foto terus kayak banyak orang nggak perlu antri. Iya, terus mengganggu nggak sih kalau misal kita tempat bagus terus kayak ini tempatnya di atas tempat foto tapi di bawah tuh rame gitu. Iya, betul. Itu pemandangan gitu. Iya kan, jadinya udah nggak alami tapi pemandangan orang. Iya, iya lagi. Udah lautan manusia ya, bukan. Kayak kemarin itu di bukan kemarin tapi ini bulan Ramadan ya harusnya ya. Iya. Kemarin waktu bulan puasa, setelah bulan puasa libur lebaran itu di Gunung Kidul. Gunung Kidul itu tuh banyak banget wisatawan, sampai kayak lautan manusia di pantai Drini.
pantai apa itu? Kita pergi tuh nggak sih kalau nggak salah? Bareng. Itu ya. Yang mana sih? Yang naik ke atas itu. Oh iya iya iya. Ya kan? Iya Rame bener-bener. banget. Yang di bawahnya Pantai Mesra kan? Iya. Terus di atas oh iya Nah, iya terus betul, kita betul. pergi lagi karena beda. Beda jalan masuk ternyata. Ternyata jadi guys, disclaimer, kita tuh pernah berwisata bareng karena kita satu CG. Jadi kita berwisata di pantai Segoro, namanya Pantai Segoro. Itu kita masuk, itu yang liburan kita pertama. Tuh, kita libur pas lebaran tuh. Kita naik tuh banyak banget orang. Jadi kayak rame banget, jadi kayak pemandangannya udah nggak bagus gitu. Kita udah kecewa, kita pergi ke Pantai Kroko. Nah, pergi kita Pantai Kroko ternyata walaupun hidden gem waktu itu rame banget. Ternyata tetap rame karena bulan pas liburan gitu. Terus orang udah banyak tahu karena promosinya itu loh, dia punya TikTok itu, dia sering ngontenin orang gitu. Sedangkan orang tuh kalau dikontenin tuh kadang seneng. Iya, betul, Tapi betul. emang ada yang nggak seneng. Tapi rata-rata orang yang sekarang yang melek digital, mereka tuh senang kalau dikontenin. Betul. Itu jadi pada datang sih semua. Nah, ke berikutnya kita jalan-jalan lagi ke Pantai Mesra. Kalian kalau tahu, nanti aku tunjukin di sini jarak Pantai Mesra dan Pantai Sadrana, Pantai Segoro yang kita pergi itu. Jadi ternyata itu dia cuma beda tempat masuk. Pantai Mesra itu sebelah sana, Pantai Segoro itu sebelah sana, Pantai Mesra sebelah sini. Betul. Tapi pas masuknya ketemu di pantai yang sama. Nah, itu cuma atas bawah bisa turun. Nah, Segoro di atas, Mesra di bawah. Tapi bisa turun dari Pantai Segoro, kita turun waktu itu, cuman nggak sampai di bawah. Kayak pas datang di Pantai Mesra tuh kayak kok kayak kenal pantai ini ya. Ternyata yang itu Sama. Itu pengalaman yang luar biasa karena waktu itu juga aku ini sih, karena kita nggak terlalu cek bener-bener cek. betul. Kita cuman ya udah cari pantai bagus gitu. Pantai bagus di TikTok. Tuh, kalian kalau mau pencarian, mau cari di TikTok, ketik di pencarian tuh pantai bagus. Iya. Biasanya prompter. Kalau kamu sering nyari yang gimana? Kalau aku kan ada di Jogja, jadi keywordnya itu pantai yang bagus di Jogja. Gitu. Padahal bukan di Jogja ya. Betul. Di Gunung Kidul. Iya. Pantai. Ada si Jogja bagian selatan, Bantul. Itu guys, jadi wisatawan sekarang dengan wisatawan tahun zaman purbakala, menurut kita 99 itu udah zaman purbakala, zaman dinosaurus. Karena kita Gen Z yang pemegang dinosaurus. ya. Kita adalah pemegang generasi sekarang, Gen Z yang masih banyak di generasi sekarang itu Gen Z. Jadi itu teknologi digitalisasi itu sangat penting. Kalian semua harus ngikut, nggak bisa nggak ngikut juga, nggak bisa nggak suka juga, kayak apaan sih nggak bisa kayak gitu. Kita harus ikut. Betul. Mau nggak mau, karena akan muncul keterbatasan. Misalnya kemarin masih pakai kertas-kertas, sekarang orang udah jarang pakai kertas-kertas. Absen, kamu absen pakai apa? Pakai scan, di scan. Scan kan? Nah itu Kayak sekarang tuh emang udah beda zamannya. Jadi digital tuh sangat penting. Aku mau tanya ini terakhir, kamu cashless atau cash? Aku tim cashless. Tim cashless tuh. Zaman Gen Z itu udah banyak cashless ya. Betul. Kenapa kamu lebih suka cashless? Karena gak ribet aja bawaannya tuh, cuma ya udah bawa tas, bawa HP, charger, lipstick, udah selesai. Kembali lagi, yang dibutuhkan hanyalah HP. Betul, HP guys. Mana HP. Dan jangan lupa kalau mau ke tempat wisata, foto. Cikrik.
upload. Betul. Itu penting sekali ya. Mungkin Shirley ada closing statement. Kak, apa aku nggak nyiapin? Gak apa-apa, bisanya aja kak. Apa ya, jadi itu guys, benar tadi yang Cipa bilang, kita tuh nggak bisa untuk nggak mau ngikuti zaman. Apa ya, menurutku tuh walaupun orang tua sekalipun tetap harus melek digitalisasi, karena segala apapun itu sekarang udah butuh teknologi. Salah satunya itu yang paling penting banget itu kalau kita ke rumah sakit, biasanya pendaftarannya itu udah pakai web. Oh iya. Iya, rata-rata tahu udah pakai lagi. web gitu. Dan itu mau nggak mau kan kebanyakan orang tua pergi ke rumah sakit ya, jadi mau nggak mau harus diajarin dan harus mau untuk belajar gitu. Jadi itu penting banget guys. Wow, keren. Oke, terima kasih ya Shirley udah mau Terima datang ke kasih. podcast ini. Terima kasih udah BTW ini undang. episode kedua dengan Yeay. tamu yang sangat spesial. Keren-keren. Sampai jumpa di episode ketiga. Bye bye.